Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Aditya Pradipta Lantik NPM 10.111.1019. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya melalui dari artikel dengan judul Scoping Review Hubungan Infeksi Helicobacter pylori pada pasien gastritis dengan kejadian anemia defisiensi besi. Dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu, yang mana di sini dijelaskan bahwa insidensi dari gastritis di Asia Tenggara dia itu masih sangat cukup tinggi, yaitu sekitar 583.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. Menurut Kemenkes, pada tahun 2012, Indonesia sendiri ini dia tuh prevalensi gastritisnya mencapai lebih dari 30%. Yang mana untuk gastritis sendiri, dia tuh merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena adanya proses peradangan pada lambung yang diakibatkan baik itu oleh iritasi maupun infeksi pada submukosa ataupun mukosa lambung. Infeksi yang dapat mengakibatkan terjadinya gastritis yang paling sering adalah diakibatkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Helicobacter pylori sendiri ini dia merupakan bakteri batang gram negatif yang memiliki bentuk spiral dan dapat mampu ataupun dapat menyesuaikan hidupnya pada mukosa lambung. Dan infeksi akibat bakteri tersebut ini dia tuh dapat mengakibatkan terjadinya anemia defisiensi besi diakibatkan karena Helicobacter pylori sendiri dapat mengganggu metabolisme dari besi. Nah, adapun perbedaan hasil penelitian yang mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Antonia Gerarda yang menjelaskan bahwa infeksi Helicobacter pylori ini dia tuh dapat mengakibatkan terjadinya anemia defisiensi besi diakibatkan karena Helicobacter pylori ini dia tuh dapat meningkatkan ekspresi hepsidin sehingga dia tuh dapat mengakibatkan terjadinya mengganggunya penyerapan dari zat besi. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Mitchell yang mana dia tuh penyebab anemia defisiensi besi yang diakibatkan oleh infeksi Helicobacter pylori dia tuh dapat diakibatkan karena adanya proses perdarahan yang kronis yang diakibatkan karena salah satunya oleh gastritis yang bersifat erosif ataupun kronis. Adapun rumusan masalahnya sendiri ini, dia itu adalah bagaimana hubungan antara infeksi Helicobacter pylori pada pasien gastritis dengan kejadian anemia defisiensi besi. Nah, tujuan penelitiannya sendiri ini adalah untuk menganalisis hubungan antara infeksi Helicobacter pylori pada pasien gastritis dengan kejadian anemia defisiensi besi. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan itu adalah scoping review dengan populasinya sendiri itu adalah jurnal internasional yang berkaitan dengan judul dan sampelnya juga adalah artikel penelitian dari jurnal-jurnal internasional yang berkaitan dengan judul dan sumber data yang saya gunakan yaitu berasal dari 3 database yaitu terdiri yang pertama itu adalah PubMed, yang kedua Springer Link dan yang ketiga adalah dari Science Direct. Nah, adapun kriteria inklusinya sendiri ini adalah artikel-artikel penelitian yang telah dipublikasikan yang sesuai dengan judul, yang berkaitan dengan judul dan kata kunci yang digunakan adalah pada tabel 3.1, lalu juga artikel yang dipublikasikan berasal dari tahun 2010 sampai dengan 2021 dan artikel yang dapat diakses secara full text dan tipe artikelnya itu adalah observational analytic yang terdiri dari 3 studi yaitu adalah cohort, case control dan juga cross sectional dan artikelnya sendiri ini adalah harus berbahasa Inggris. Nah, untuk kriteria eksklusinya sendiri ini dia adalah ketidaksesuaian abstrak artikel dengan judul penelitian atau dengan PCOS dan artikel full yang tidak dapat diakses dan juga duplikasi artikel. Nah, adapun PCOS pada penelitian ini yaitu populasinya adalah orang-orang yang mengalami gastritis akibat infeksi Helicobacter pylori dan juga paparannya adalah diakibatkan karena infeksi dari Helicobacter pylori. Komparasinya adalah pasien gastritis dengan infeksi Helicobacter pylori positif dengan yang negatif baik sehat maupun dengan gastritis. Lalu outcome-nya sendiri ini adalah terjadinya anemia defisiensi besi. Lalu studinya sendiri ini adalah menggunakan dari observational analytic. Nah, adapun dari kriteria kelayakannya sendiri ini setelah nanti mendapatkan jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi, maka nanti artikel tersebut itu akan dimasukkan melalui ke link dari HTTP ini dari GBI-nya untuk dicek dari kriteria kelayakannya dan dimasukkan ke dalam dari diagram Prisma. Nah, adapun dari hasil penelitiannya sendiri ini untuk yang jurnal pertama dengan penelitinya bernama Saleh Nazwi yang dilakukan pada tahun 2017 yang mana hasilnya sendiri itu adalah hasil rata-rata nilai hemoglobin eritrosit hematokritnya itu lebih rendah pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan untuk yang jurnal kedua yang dilakukan oleh peneliti dari Yorseya pada tahun 2018 dengan hasilnya sendiri ini menunjukkan bahwa kadar hemoglobin, besi serum, vitamin B12 dan jumlah trombosit yaitu jauh lebih rendah pada pasien yang terinfeksi Helicobacter pylori dibandingkan dengan kelompok kontrol. Sedangkan untuk yang jurnal ketiga pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Adel Rahat yaitu anemia defisiensi besi terjadi pada sekitar 37,5% kelompok kasus. Sedangkan untuk yang terakhir itu adalah dilakukan oleh Eliana pada tahun 2010 yang mana
mana dia itu menyatakan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Nah, lalu ada pembahasannya untuk artikel 1, 2, dan 3, dia itu menjelaskan bahwa terdapat adanya hubungan antara infeksi Helicobacter pylori pada pasien gastritis dengan kejadian anemia defisiensi besi. Sedangkan untuk artikel yang terakhir atau artikel 4, dia itu tidak memiliki hubungan ataupun tidak adanya perbedaan signifikan. Nah, lalu untuk simpulannya sendiri itu adalah terdapat hubungan infeksi Helicobacter pylori pada pasien gastritis yang erosif atau mengalami perdarahan dengan kejadian anemia defisiensi besi, sehingga anemia defisiensi besi juga itu dapat terjadi akibat infeksi Helicobacter pylori pada pasien gastritis yang erosif. Nah, untuk peneliti sendiri ini dia mengucapkan ucapan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang telah membantu dalam penulisan artikel penelitian ini. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.